Ada yang berbeda dengan Manchester United di musim 2025-2026 ini. Tim besutan Ruben Amorim itu perlahan tapi pasti menjadi tim yang sangat menakutkan dalam bola-bola mati. Seperti yang sudah diketahui, dalam beberapa musim terakhir Arsenal dikenal sebagai rajanya bola mati di Inggris. Tim asal London Utara itu sangat berbahaya dalam bola-bola mati, di mana mereka mencetak banyak gol dari skema tersebut. Di musim 2025-2026, status raja bola-bola mati Arsenal mendapatkan penantang baru. Rival mereka, Manchester United, menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka juga mulai menguasai seni bola-bola mati. Hal ini terlihat dalam laga melawan Crystal Palace kemarin pada 30 November 2025 malam waktu Indonesia Barat. 2 gol yang dicetak Setan Merah lahir dari skema bola-bola mati. Dalam wawancaranya seusai laga melawan Crystal Palace, Ruben Amorim mengakui bahwa di musim ini ia memberikan perhatian khusus seputar bola-bola mati. Ia menilai bola-bola mati itu bisa menjadi pembeda bagi timnya, sehingga ia dan tim pelatih MU terus mengasah para pemain MU agar menguasai seni bola-bola mati. Set piece sangat penting di Liga Inggris karena setiap tim di liga ini sulit untuk dikalahkan. Anda bisa lihat bahwa melalui lemparan ke dalam, tendangan bebas, sepak pojok, Anda bisa mencetak gol. Dan jika Anda melakukan itu, maka kepercayaan diri tim Anda jadi semakin meningkat, ujar Amorim di MU TV. Menurut Amorim, Premier League adalah liga yang sangat mengandalkan kekuatan fisik. Alhasil tim-tim di Inggris semua mengasah diri untuk bisa mengeksekusi bola-bola mati dengan baik. Ia menyebut bahwa jika MU tidak bisa memanfaatkan bola-bola mati dengan baik, maka mereka akan kehilangan banyak poin. Itulah mengapa MU memberikan perhatian serius kepada bola-bola mati mereka musim ini. Dalam hal ini, Ruben Amorim mengaku mencuri berbagai ide set piece dari para manajer Liga Inggris setelah Manchester United menang 2-1 di markas Crystal Palace. Di Premier League, ketika Anda tidak mengasah bola-bola mati Anda, maka Anda sudah kalah dalam pertandingan itu, pungkasnya. Manchester United sendiri meraih kemenangan krusial saat menghadapi Crystal Palace kemarin malam. Sempat tertinggal lebih dahulu di babak pertama, MU berhasil membalikan kedudukan menjadi 1-2 berkat gol Joshua Zirkzee dan Mason Mount di babak kedua. Manajer Manchester United Ruben Amorim membeberkan rahasia di balik kemenangan timnya atas Crystal Palace. Ia menyebut bahwa ada perubahan intensitas yang membuat timnya memenangkan laga ini. Kemarin malam, MU bertandang ke Selhurst Park. Mereka menantang Crystal Palace di pekan ke-13 EPL musim 2025-2026. Di laga ini, MU berada dalam posisi tertinggal setelah Gianfilippo Mateta membobol gawang Senne Lammens dari kotak penalti. Namun di babak kedua, Setan Merah berhasil bangkit di mana mereka menang dengan skor 1-2 berkat gol Joshua Zirkzee dan Mason Mount. Dan sekali lagi, Joshua Zirkzee dan Mason Mount ini berasal dari skema bola mati. Tak hanya itu saja, dalam wawancaranya di MU TV, Amorim menyebut bahwa ada satu alasan mengapa MU bisa menang di laga melawan Palace ini. Ia menyebut bahwa di babak kedua Setan Merah bermain dengan intensitas yang lebih tinggi dan usaha mereka membuahkan hasil. Saya rasa perbedaan utama permainan kami hari ini adalah kami bermain dengan intensitas yang lebih tinggi di babak kedua. Kami juga bermain dengan lebih baik di babak kedua. Lawan kami juga terlihat kelelahan di babak kedua sehingga semua aspek itu terhubung, buka Amorim. Lebih lanjut, Amorim juga menyebut bahwa di laga ini ada beberapa detail kecil yang berubah dalam skuad Setan Merah, terutama di babak kedua. Ia menyebut detail-detail kecil itu yang membuat Setan Merah bisa memenangkan laga ini. Cara kami bertahan dan merebut bola-bola kedua juga berbeda. Jadi detail-detail kecil seperti ini menjadi pembeda dan dengan talenta yang kami miliki di lini serang, kami bisa mencetak 2 laga, pungkas sang manajer. Manchester United sendiri berharap bisa melanjutkan tren positif mereka di tengah pekan ini. Meski Amorim berhak memuji efektivitas bola mati timnya, minimnya kreativitas dari open play tetap menjadi catatan penting. Setan Merah hanya menghasilkan 1,25 XG di Selhurst Park, sementara tuan rumah mencatat 1,97 XG menurut Opta. Lebih mengkhawatirkan lagi, hanya 0,2 XG dari peluang Man United tersebut yang berasal dari open play. Meski Amorim menilai timnya mengontrol laga setelah jeda, data mendukung pandangan bahwa Manchester United cukup beruntung bisa membalikan keadaan. Kedua tim sama-sama hanya menghasilkan 0,26 XG setelah jeda, sementara gol Zirkzee dan Mount tercipta dari peluang bernilai 0,05 XG. Namun begitu, 3 poin di markas Palace yang terlatih dengan baik tetaplah sangat berharga bagi Man United, terlepas dari bagaimana gol-gol mereka tercipta. Amorim kini mendapat sedikit ruang bernapas usai berhasil kembali ke jalur kemenangan, usai 3 laga beruntun gagal memetik poin penuh.
Setan Merah kini naik ke peringkat 7 Liga Inggris dan target berikutnya adalah kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Perjalanan itu berlanjut saat mereka menjamu West Ham di Old Trafford pada Jumat 5 Desember 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Sedangkan beberapa pesaing mereka akan menjalani laga berat, antara lain Aston Villa yang akan melawan Brighton and Hove Albion dan Sunderland menghadapi Liverpool FC di matchday yang sama. Potensi dua tim itu kehilangan poin sangat besar. Jika itu terjadi, maka United bisa masuk 4 besar dengan syarat harus mengalahkan The Hammers. Perubahan Manchester United di bawah Ruben Amorim menunjukkan bahwa detail kecil bisa menjadi pembeda besar dalam sepak bola modern. Fokus mereka pada bola-bola mati, peningkatan intensitas permainan, dan adaptasi taktik perlahan membentuk identitas baru Setan Merah. Jika perkembangan ini terus berlanjut, maka MU bukan hanya sekedar penantang, mereka bisa menjadi kekuatan yang benar-benar menakutkan di Premier League. Kita lihat bersama apakah transformasi ini mampu membawa mereka kembali ke jajaran elit sepak bola Inggris dan Eropa. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru seputar dunia sepak bola.